Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan inna sa'yakum wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap memperbanyak syukur kita, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini sampai saat ini masih banyak rahmat Allah, karunia Allah kita nikmati. Kita masih sihat, kita masih kuat dan kita masih dapat hadir ke tempat ini. Ya insyaallah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengkaji dan menggali nilai-nilai ajaran agama kita yang tidak akan pernah habis dibicarakan. Bapak dan Ibu sekalian, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita juga dituntut dan dituntun untuk selalu berselawat, ya, memperbanyak salam kepada beliau. InsyaAllah akan memberikan syafaat terhadap kita nanti di hari akhirat, dan juga beliau telah menitipkan pedoman kehidupan kita yang insyaAllah demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita sudah berada pada bulan Sya'ban, ya. Sudah pekan pertama ini. Kita pekan pertama bulan Sya'ban dan insyaAllah 3 pekan lagi kira-kira, ya. Kurang 3 pekan. Ya. Kita akan berada pada bulan Ramadan. Ya. Dan kalau menurut perhitungan hisab, Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan itu akan hisabnya hisab hakiki wujudul hilal. 1 Ramadan akan jatuh pada bertepatan dengan hari Senin tanggal 11 Maret, ya. Yang memang dengan ketinggian bulan yang kurang dari 4 derajat, ya. Nah Bapak sekalian, ada bentuk lagi yang digunakan oleh pertubuhan agama untuk hisab, itu namanya hisab imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah yang memungkinkan bisa dilihat. Nah, tapi dulu itu disepakati oleh Majelis Ulama dan Departemen Agama atau Kemenak, itu 2 derajat. Kalau bulan tak nampak, dia akan menggunakan hisab. Kalau bulan itu sudah tingginya 2 derajat, ya, jalan tengah. Berbeda dengan wujudul hilal. Wujud itu artinya ada. Kalau bulan sudah masuk, apakah dia itu 2 derajat, 1 derajat, dia tetap sudah masuk bulan baru. Inilah yang masih sulit dipertemukan, ya, untuk disatukan keyakinan tentang ini. Sekarang kan ada Bapak sekalian, sebetulnya kalau hisab itu sudah merata memakai hisab itu. Ya.
Walaupun bedanya tetap secara resmi pemerintah membentuk dulu tim ru'yah ya. Dan kondisi di Indonesia sangat sulit terlihat. Dan maka baik itu NU maupun itu Muhammadiyah maupun itu Persis maupun itu Kemenak juga memakai setelah itu adalah hisabnya, tapi berbeda dengan sistem pemahamannya itu aja. Kalau di Muhammadiyah memakai wujudul hilal. Wujudul hilal artinya hisab hakiki. Wujudul hilal kalau bulan sudah masuk di saat matahari tenggelam, ya kan, di akhir bulan matahari tenggelam, bulan sudah berada di atas ufuk, itu sudah masuk. Terlihat atau tidak terlihat gitu ya. Dan untuk ukuran Indonesia itu sangat sulit terlihat. Walaupun tingginya sudah 2 derajat, 3 derajat. Karena apa? Tingkat kelembatan kita tinggi di Indonesia ini. Berbeda dengan di Mekah. Itu rata-rata setiap bulan itu kelihatan. Kenapa? Langit itu bersih, biru. Dan kenapa demikian? Karena dia jarang terjadi kabut. Karena tingkat kelembapannya rendah. Itu maka Bapak sekalian. Jadi silakan nanti. Ada kemungkinan tahun ini ada perbedaan awal Ramadan. Kalau berdasarkan hadis hisab itu nampaknya Kemenak akan menetapkan nanti adalah tanggal 12 ya. 12, tapi yang berdasarkan hisab mungkin tanggal 11 ya. Kita kembalikan kepada keyakinan kita. Tapi insya Allah perhitungan apa? Kalau berdasarkan hisab, perhitungan Idul Fitrinya tidak akan berbeda. Kita akan Idul Fitri tanggal apa? Tanggal 10. 1 Syawal akan bertepatan dengan 10 April. Kenapa tidak berbeda saya katakan? Karena ketinggian bulan sudah apa? Sudah melebihi, walaupun itu berdasarkan imkan ru'yah yang dipakai oleh Kemenak yang berdasarkan kesepakatan Mabim sekarang. Ada Mabim itu kesepakatan 4 negara Asia Tenggara, yaitu 4 derajat. Itu juga sudah hampir, jadi tidak ada beda insyaallah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kembali kita masalah tadi, itu sekadar informasi bagaimana kita akan menghadapi Ramadan itu. Dan Ramadan memang bagi kita suatu hal yang istimewa gitu ya. Istimewa, satu-satunya bulan yang akan kita sambut dengan rasa ya secara khusus ya. Yang lain ada juga, tapi Ramadan ini agak khusus. Itu bukan kita aja, Nabi juga begitu. Saya mikir kenapa judul tema pengajian kita sekarang ini bagaimana menyambut atau persiapan kita menghadap Ramadan, walaupun titik tolak kita tetap surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Yaitunya karena Rasulullah itu kalau sudah ada bulan Sa'ban, dia lebih sering menyampaikan khutbahnya berkaitan dengan Ramadan gitu. Khatabana Rasulullah, kan? Khatabana itu Rasulullah berkhutbah berceramah kepada kami kalau sudah masuk Sa'ban, bahkan dia memperlihatkan dengan rasa gembiranya. Pada bulan Ramadan belum datang, bulan baru Sa'ban, dia akan mengatakan atakumur Ramadan. Atakumur Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, atakum bil barakat. Dia akan datang membawa berbagai macam keberkahan. Ya. Fa akrim bihi, maka muliakanlah kedatangannya. Itu sekalian ya. Dan itu juga Rasulullah sering mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan kegembiraan. Bahkan dari awal dia sudah mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Satu-satunya bulan yang nanti di suatu malamnya akan ada nilainya 1000 bulan. Itu tidak ada pada bulan yang lain, hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita katakan, kenapa agak secara khusus Ramadan dihadapi oleh Rasulullah? Kenapa kok bulan Sa'ban dia sudah bicarakan itu? Karena itu Bapak sekalian, ada suasana yang bagi kita orang beriman akan memberikan nilai. Yang nilainya itu bukan sekadar plus, tapi nilainya luar biasa. Ya. Maka dengan demikian, kita
Dari awal-awalnya mengingatkan itu agar kita tidak termasuk orang yang nanti di akhir Ramadan termasuk orang yang merugi, kata Rasulullah. Ya. Karena ada orang yang merugi nanti Ramadan sudah lewat, tapi dosanya tidak jadi diampuni. Atau dosanya tidak, badannya dia tidak juga mendapatkan nilai-nilai ketakwaan. Itu adalah orang merugi. Itulah maka kita coba memanfaatkan waktu ini. Bagaimana kita menghadapi ini? Ya, walaupun suasana kita biasa aja Bapak sekalian, biasa saja kan gitu. Bahwa kita biasa menghadapi dan kita akan laksanakan kegiatan-kegiatan biasa, ibadah-ibadah biasa, tetapi ada suatu rasa yang tertanam di dalam diri kita, ya Allah, mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Ramadan. Bahkan banyak para ulama yang menambah doa, Allahumma balighna Ramadan kan. Walaupun itu tidak hadisnya juga apa, tapi tidak jadi masalah. Dia berdoa, ya Allah, sampaikan umurku, kalau nak mati juga sampaikan sampai bulan Ramadan. Kan itu intinya Bapak sekalian. Kenapa? Istimewa memang gitu. Kenapa istimewa? Saya contohkan gini Bapak sekalian. Hari-hari yang lain juga keistimewaan itu bisa didapat sebetulnya. Bisa, sama aja. Di hari-hari seperti ini keistimewaan juga kita dapat. Tapi keistimewaan bulan Ramadan luar biasa gitu aja. Baik itu dalam segi ibadah wajib kita, ibadah sunat kita, suasana kita, nilai yang akan kita dapat, dampak yang akan kita peroleh, itu luar biasa. Nah, maka itu bersiap-siaplah untuk itu. Persiapannya bagaimana? Kan gitu ya. Sebetulnya tidak perlu terlalu persiapan, tidak pula terlalu hal-hal yang hal mengadang-adang, tapi kita kembalikan bagaimana sikap Rasulullah kalau bulan Ramadan itu sudah dekat kan gitu. Nah, pertama sikapnya saya katakan tadi, saking gembiranya dia mulai mengingatkan umat ini dengan kedatangan Ramadan. Nah, kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, Bapak sekalian, yang menjadi pokok secara khusus bagi kita adalah surah As-Sam tadi. Surah As-Samnya begini. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi diri manusia yang disempurnakan oleh Allah ciptaannya. Sumpah itu. Demi diri manusia yang disempurnakan oleh Allah ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam dirinya ada potensi untuk bisa berbuat jahat, ya, fujur, berbuat jahat, potensinya katakan Bapak ini. Wa taqwaha, ada potensi menjadi orang bertakwa. Jadi fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan. Nah, maka saya lebih mendapatkan Allah memberikan potensi dalam diri kita bisa terjerumus kepada perbuatan jahat berdosa, gitu ya. Wa taqwaha, dan juga diberi potensi oleh Allah untuk bisa menjadi orang bertakwa. Nah, maka dalam kondisi seperti ini kata Allah, qad aflaha man zakkaha, yang akan mendapatkan keberuntungan, yang akan menang, itu adalah orang yang mensucikan dirinya tadi, ya. Atau kita istilahkan dalam judul kita tazkiyatun nafsnya. Qad aflaha man zakkaha. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, akan merugi orang yang mengotori dirinya, gitu ya. Mengotori dirinya dengan kejahatan. Itu ayat tadi. Kemudian bisa kita kaitkan nanti dengan surat apa? Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu ada ayat sebelumnya, tapi kita ambil ayat ini. Kalla itu jangan kamu begitu, jangan kamu berlarut-larut untuk ikut di dalam hal-hal yang jahat itu. Balrona, kenapa mereka jadi seperti itu? Tetapi hati mereka sudah ditutup. Atau rona itu artinya berdaki, daki tebal. Tetapi hati mereka itu sudah berdaki.
maka artinya hati mereka sudah tertutup. Kalau hati sudah tertutup, tidak bisa menerima kebenaran. Apa sebabnya? Makanu yaksibun, disebabkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kalau gitu, pedoman kita ada 3 nih Bapak sekalian. Pertama, surat kewajiban tentang Ramadan itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam. Ya, kajian kita hari ini. Yang kedua, pedomannya adalah surat Asy-Syam ayat 7 sampai 10. Yang ketiga adalah surat Al-Mutaffifin ayat berapa? Ayat 14. Ya, itu bisa dikaitkan begitu nanti. Nah, jadi bagaimana kita mempersiapkan dalam hidup ini? Nomor satunya persiapan apa saja Bapak sekalian? Persiapannya yang pertama itu amanu. Itu persiapan paling pokok itu. Kita hendak sholat, kita hendak berzakat, kita hendak haji, kita hendak umroh, kita hendak bersedekah, kita hendak saum. Ya. Apa persiapan yang paling pokok? Amanu. Ya. Perbaiki ini dulu. Ya. Ramadan tidak datang. Ya. Agar kamu mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa Ramadan itu, amanu. Tanya dulu imanmu. Kan gitu ya. Mantapkan dulu keyakinanmu, kan gitu. Maka itu mudah aja memahaminya. Allah mewajibkan puasa itu tidak langsung kutiba alaikumussyam gitu ya. Bisa aja kalau dituliskan begitu aja tanpa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam, benar bahasanya. Tapi tidak dimulai oleh Allah dengan panggilan. Panggilan istimewa yang saya katakan. Panggilannya gini, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Berarti apa? Khusus ini. Panggilan sayang. Panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman. Ya. Kenapa? Karena Allah akan berikan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Maka Allah tidak mengatakan diwajibkan kepada kamu saja, tapi hai orang-orang beriman. Jadi apa? Kewajiban ini kata Allah hanya akan bisa terlaksana kalau dia tergolong amanu. Gitu ya. Saum akan datang. Insya Allah ini akan bisa dikerjakan dengan baik sesuai dengan tuntunan kalau imannya ada. Kalau imannya tidak ada, bahaya. Ya. Dia pasti akan merasa berat dan pasti dia tidak akan mendapatkan nilai yang telah dijanjikan oleh Allah. Tapi kalaulah dia beriman, hai orang beriman, kamu diwajibkan saum, sami'na wa ata'na, itu yang pertama dulu. Tidak ada lagi. Kenapa? Oh, ini firman Allah. Kalau sudah firman Allah, sami'na wa ata'na, itu yang dulu. Tidak ada perintah lagi. Kenapa kita tidak puasa? Kan bulan panas. Ini tidak ada ceritanya begitu. Kalau kita sebagai orang beriman, sudah ada ultimatum dari Allah, harus kita ikuti dengan sepenuh hati. Kenapa iman ini penting? Ya, karena iman itu benteng pertahanan ya. Ya, benteng pertahanan yang bisa menghadapi apapun tantangannya. Modal yang bisa dipakai untuk apapun pekerjaannya, kan gitu kan. Suasana yang memberikan kepada kita sesuatu hal itu tidak ada yang berat, gitu ya. Kalau itu sudah ada, tidak ada yang berat Bapak sekalian ya. Dan itulah Allah kalau sudah mengatakan orang beriman, dia akan katakan mengagumkan, ajaban li amril mu'min, kan pernah dikatakan ajaban, mengagumkan kalau sesuatu itu terjadi orang beriman, tidak tahu dia apapun. Kewajiban lakukan, larangan hentikan, ibadah kerjakan, begitu aja kan, kebaikan perbanyak, tidak ada berat. Kenapa? Iman. Dan inilah yang pertama sekali ditanamkan oleh Nabi. Kan apa? Kalau kita lihat sejarah itu kan luar biasa Bapak sekalian. 13 tahun di Mekah, hanya menanamkan itu aja, keimanan. Menanamkan akidah. Memantapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca sejarah Nabi Bapak sekalian. Sejarah Nabi sejak dia turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dia
terpaksa pindah ke Madinah, itu tugas diberi oleh Allah kepada Nabi, sampaikan dakwah agar orang-orang Quraisy mau beriman kepada Allah. Itu aja. Baru menjelang akhir-akhir periode Mekah itu, dia di Isra Mi'rajkan, mulai diwajibkannya sholat, kan itu aja. Sebelumnya belum wajib sholat. Yang wajib apa? Mantapkan keyakinan. Kalau boleh kita katakan, belum ada penjelasan ini haram, ini halal, belum ada. Penjelasan ini halal, ini haram kan di Madinah. Bukan berarti Nabi dan umat Islam waktu itu melakukannya. Nabi dari awal dia sudah terpelihara, dia sudah maksum. Tetapi apa? Karena kondisi masyarakat Mekah itu sudah begitu terpuruk dengan kejahatannya, maka perubahannya tidak bisa. Untuk perubahan totalitas itu juga harus dirubah dulu prinsip dasarnya. Kalau itu tidak bisa, Bapak sekalian. Nah, ini nilai yang bermasalah. 13 tahun, sehingga yang 13 tahun itu juga hasilnya kalau secara secara jumlah tidak memuaskan. Ya. Berapa jumlah? Tidak memuaskan. Secara istilah orang, kuantitasnya kecil. Kan baru sampai Jalan Madinah kecil, kuantitas orang sudah beriman dibanding belum, kalau persentasenya belum lagi 1%, begitu kan? Belum lagi 1% mungkin. Karena beberapa orang aja yang beriman, padahal 13 tahun itu. Jadi tidak mudah berdakwah tuh. 13 tahun belum ada beriman. Kan sulit memang menanamkan keimanan itu. Tetapi bedanya apa? Walaupun yang tertanam ini baru jumlahnya sedikit ya. Tidak ada data yang pas berapa kira-kira menjelang hijrah itu orang Mekah yang sudah beriman. Tapi dihitung dengan jumlah penduduk itu persentasenya sangat kecil. Tetapi yang kecil ini kualitas imannya luar biasa. Artinya apa? Setelah bersarang di dadanya, kemantapan imannya itu tahan uji. Ya. Untuk hijrah ke Madinah itu bukannya ringan itu Bapak sekalian. Hijrah itu kan pindah total ya. Segala-galanya yang bisa dibawa hanya yang semampu kita ada waktu itu. Orang tidak terpikir lagi dunia ada waktu itu. Rumah tinggal, kekayaan tinggal, kehormatan tinggal, segalanya tinggal. Tapi kenapa? Karena iman ikut Nabi kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah maka saya katakan, kita nyambut Ramadan ini yang nomor satunya apa? Mari kita perbaiki kembali kualitas iman kita. Iman itu apa? Suatu keyakinan yang sudah terpatri di hati kita. Tasdikun, suatu keyakinan yang hati kita ini sudah membenarkan. Membenarkan keimanan kita kepada Allah dan rukun iman yang 6 itu. Mantap, tauhidnya itu sudah mantap gitu. Sudah tertanam. Orang kalau kata hatinya itu, dia tidak bisa apa lagi. Yang susah apa? Orang tertanam di otaknya saja, di hatinya tidak tertanam. Nah, ini masalah Bapak sekalian. Rasulullah tidak pernah mengatakan agama itu di sini, tidak pernah. Agama itu kan di sini kan. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. Tidak pernah mengatakan al-iman huna. Tidak ada kata Nabi itu kan. Kalau iman di sini, maka yang akan banyak beriman itu orang pintar-pintar kan. Tapi banyak orang yang pintar tidak beriman kan. Tapi carilah hadis Bapak sekalian. Disuruh kita memperbaiki akal itu benar, banyak itu kan. Apa? Kalau ini, kenapa di sini ukuran ini ya bisa orang pintar, bisa orang sederhana, bisa orang belum bisa berilmu. Inilah kualitas kemanusiaan kita. At-taqwa. Maka keimanan itu apa? Tasdikun bil qalb. Tasdik itu suatu menanamkan menanamkan keyakinan yang membenarkan Allah tentang Tuhan kita. Rukun iman yang 6. Hal-hal yang berkaitan dengan iman itu dimantapkan itu. Apakah berkaitan dengan Allah, malaikat, hari kemudian, masalah kita mantap keyakinan kita. Kalau keyakinan di kepala bisa berubah apa sekalian. Di sini bisa berubah. Contohnya perubahan-perubahan di akhir ini terasa gitu. Berubah kan? Dulu pikirannya begini, sekarang berubah lagi gini kan? Dulu begini, sekarang berubah lagi gini kan? Bisa aja pikirannya. Tapi kalau hati enggak.
Kalau suatu sepakati, maka itu iman itu tertanamnya di sini. Dulu kan pernah saya ucapkan ayat berkaitan dengan apa? Pengakuan beberapa orang penduduk Badui, dia beriman, tapi berimannya belum lagi mantap di hati. Disinilah Allah mengatakan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, ini kan. Wa qalatil a'rabu amanna qul lan tu'minu, kata Allah. Berkata kelompok orang Arab, ya Muhammad, kami orang beriman. Nabi tahu orangnya, kualitasnya siapa ya. Nabi tidak mau menuduh langsung, tapi nunggu wahyu dari Allah. Turun ayat. Wa qalatil a'rab amanna qul. Jelaskan kepada dia Muhammad, lam tu'minu. Kamu belum beriman. Kenapa? Walakin qulu aslamna. Kamu baru masuk Islam. Kamu tertarik masuk Islam sudah. Untuk itu perlu dimantapkan keimanan. Walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi orang-orang yang mempermain-mainkan keyakinan nilai agama itu itulah ya Pak. Karena keimanannya baru di mana? Keislamannya, tapi belum memantapkan keimanan di hati. Jadi kalau sudah di hati, tidak ada yang berat Bapak sekalian. Apa saja yang dikerjakan dengan sepenuh hati, tidak ada yang berat. Tapi apa saja yang dikerjakan setengah hati, pasti gagal. Ya? Kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil. Kan itu kebetulan aja berhasil. Kan marah sering apa? Orang tua marah, ya itulah kamu mengerjakan separuh hati katanya kan. Mengerjakannya separuh hati, tidak sepenuh hati. Kalau sudah sepenuh hati aman. Keimanan itu juga sepenuh hati. Keimanan itu 100%, tidak boleh 99%. Ya? Iman tidak boleh 99%, tidak boleh. Keimanan itu 100%. Saya yakinlah dengan kuasaan Allah. Tapi apa ya? Pokoknya lebih 90% lah. Itu belum apa? Belum beriman. Kapan iman itu? Walamma yadkhulul iman. 100%. Tidak ada ragu. Kenapa? Tidak ada ragu sedikit pun tentang kebenaran Allah. Kan gitu ya? Itu baru beriman. Ini yang jadi masalah sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Yang jadi masalah kita di republik kita yang penduduknya berapa? 270 juta. Diperkirakan 240 juta Muslim. Yang bermasalah dari dulu sejak masuk Islam, inilah yang masalah. Analisa kemarin ini apa? Ada risa. Kadang-kadang enak juga kita dengarnya ya. Kita bicarakan lewatlah masalah pemilu itu, tapi yang berkaitan dengan masalah analisa yang saya katakan Bapak sekalian, kenapa setelah dicoba-coba rupanya bangsa Indonesia ini yang anunya sudah paling-paling 16% itu sudah bagus katanya. Jadi kalau sudah, jadi kalau 16% ini secara kuantitas Bapak sekalian berkaitan dengan urusan keduniaan. Jadi permasalahan berat kita di Indonesia inilah kira. Kita banyak secara kuantitas, tetapi kita masih jauh daripada kualitas. Kualitas yang paling berat itu keimanan. Keimanan kita, bangsa ini masih banyak darah. Kan kalau beriman insya Allah tidak ada berat usia. Termasuklah masalah ibadah. Kalau imannya sudah bagus, solat itu tidak disuruh lagi. Ya. Zakat itu tidak diminta lagi kan. Haji itu tidak dibangun-bangunkan lagi. Kalau sudah pergi kan gitu. Kalau som, apalagi ditunggu-tunggunya kan. Artinya apa? Kalau orang beriman tidak ada berat, itu yang namanya melaksanakan ibadah, termasuk ibadah som. Kalau secara hitungan orang-orang yang di luar Islam, mana lah orang Islam itu? 30 hari. 30 hari tidak makan siang. Berat itu Bapak sekalian. Kalau dikatakan kepada orang non-muslim, kamu bagaimana orang Islam? Pantas kamu Islamnya jadi begini, katanya kan. Kan gitu ya. Padahal setelah kita melaksanakan som, malah dengan som itulah apa? Produktivitas umat Islam jauh lebih
tinggi. Kekuatannya mungkin berkurang secara fisik. Kalau kekuatan secara fisik itu diakui berkurang itu. Kenapa? Karena apa? Pada kondisi tertentu, waktu sudah berlalu, itu energi yang kita keluarkan sudah terkuras, sehingga tinggal lagi kekuatan lemah. Tapi kalau pekerjaan tidak apa. Pekerjaan itu kan tidak selalu menggunakan apa? Energi yang kuat kan? Tapi memerlukan kemauan kita bekerja. Itu satu Bapak sekalian. Dan ini sudah kita pahami. Marilah kita tetap perbaharui keimanan kita. Kan itu intinya lagi kan. Itu maka ada kata Nabi itu, jaddidu imanakum. Tetap update. Ya, kalau bahasa medsos sekarang update ya. Iya, bahasa itu sudah jadi bahasa Indonesia sekarang. Update itu kan penambahan, perbarui ya. Jadi keimanan itu juga perlu diupdate ya. Kenapa program HP yang diupdate? Dikit-dikit kan update program HP Anda ya kan, ada Mas kan. Padahal update itu sudah perintah awal dari Nabi. Jaddidu, bahasa Arabnya, jaddidu, perbarui. Apa? Perbarui programnya. Kenapa? Karena kenapa diperbarui? Al-iman yazid wa yanqus. Kenapa itu perlu diperbarui? Karena sifatnya keimanan itu bisa dia naik, bisa dia turun, fluktuasi dia, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, kenapa ada kata Nabi jaddidu? Dikaitkan begitu. Naiknya iman seseorang itu dengan keyakinannya mantap dan dia banyak mengerjakan kebaikan perbuatan ibadah. Turunnya iman seseorang itu di suatu saat dia plong, dipengaruhi oleh setan, nafsunya masuk, dia lupa kepada Allah. Pernah enggak kita? Pernah enggak manusia ini lupa kepada Allah? Hampir rata-rata orang telah ditanya oleh polisi, kenapa kamu kawinkan ini? Tahu enggak kamu salah? Ya, kenapa salah? Khilaf Pak. Benar enggak? Di dalam Pak, kalau Bapak sekalian, semua kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan diakui itu, jawabannya apa? Khilaf. Khilaf itu apa? Lupa. Lupa nian atau apa? Bukan lupa yang sebenarnya. Karena imannya tadi turun. Jadi jujur Bapak sekalian, sekarang kejahatannya apa? Luar biasa. Jadi ya kita sulit lah. Kadang-kadang malu kita bacakannya. Maka kalau Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, update keimananmu, itu luar biasa. Karena memang sifatnya begitu. Iman itu, kenapa dia begitu? Karena juga ada dua modal tadi yang saya katakan. Ini kaitannya dengan ayat yang kita bacakan tadi. Karena diri kita potensinya juga ada dua. Kan ada tadi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di sini yang keduanya Bapak sekalian. Kenapa iman ini perlu dimakan? Karena kita punya dua potensi. Potensi itu yang dikatakan potensi kan ada dalam diri. Siapa saja ada potensi itu. Selagi dia bernama anak manusia. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu ada itu. Jadi kalau ditanya, Ustaz itu ada enggak potensi jahat? Ada. Ada enggak? Ibu-ibu ada enggak potensi jahat? Ada, kan? Tidak ada orang enggak ada potensi jahat. Kalau ada yang mengatakan itu melanggar ayat Quran. Karena Al-Quran ngomong itu. Fa'alhamaha fujuraha. Maka Allah mengilhamkan. Malah yang dinamakan fujur ini Bapak sekalian. Ya. Itu sangat mudah ditangkap oleh diri manusia. Ya, sangat mudah. Maka itu Nabi sendiri ngakui itu. Bahwa jalan ke surga itu banyak rintangannya. Ya, ada aja. Hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat. Kalau kita nak masuk surga, kalau masuk surga itu pekerjaan baik ya. Banyak saja hal-hal yang menimbulkan kita enggan nak melakukannya. Banyak hal-hal yang menimbulkan kita apa? Malas. Ya, makarih. Tapi kalau hal-hal yang cepat apa?
yang nilainya bisa menjerumuskan orang kepada fujur, cepat itu Bapak sekalian, yakinlah itu. Tak bohong, apalagi nak curang Benar tak? Tak bohong, tak curang, itu mudah. Kalau ngomong-ngomong, fujur itu, kalau kita kait-kaitkan, saya khutbah kemarin katakan gini Bapak sekalian. Bahwa manusia itu sulit akan terhindar daripada apa? Yang nilai fujur, yang bernilai jahat. Kalau dia tidak dimodali dengan keimanan. Kalau modal keimanannya sudah hilang, dia akan mudah terjerumus kepada perbuatan fujur. Perbuatan fujur ini apa? Dia bisa berbohong, dia bisa curang, benar ya? Dia bisa berbuat jahat, dia bisa berbuat zalim, dia bisa mengikutkan kehendak hawa nafsu, dia dapat berbuat sekehendak hatinya. Sehingga suasana itu dia dalam surat Al-A'raf 179 itu balhum kal an'am. Ulaika kal an'am balhum adall. Ulaika kal an'am. Ini berat itu Bapak sekalian Apa ulaika kal an'am itu? Mereka itu seperti an'am. Untung Al-Quran itu juga membahasakan hewan itu dengan halus Bapak sekalian. Ada al-an'am, ada al-hayawan, ada yang berat al-bahaim. Itu hewan juga artinya itu. Ada yang berat lagi al-wuhus. Jadi hewan bahasa Arabnya banyak. Al-an'am hewan, al-hayawan hewan, al-bahaim hewan, al-wuhus, al-wahsu hewan juga. Al-wahsu itu apa? Hewan yang ganas. Seperti harimau itu al-wahsu, as-singat al-wahsu namanya itu kan. Iya. Masya Allah Bapak sekalian. Jadi kalau kita kembali kepada masalah itu, jadi kita hadapi Ramadan, kokoh keimanan kita, kemudian kita kembali mengintrospeksi diri kita. Kan itu ya. Introspeksi kita diberi oleh Allah dulu. Yang pertama diingatkan oleh Allah, wahai manusia, kamu ini makhluk paling sempurna. Itu dulu. Kan makhluk yang paling sempurna. Bahkan bersumpah Allah mengatakan itu. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Demi jiwa diri manusia dan apa yang telah disempurnakan ciptaannya. Kalau kesempurnaannya itu dijelaskan lagi oleh Allah dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penyusunan bentuk. Ya itu artinya Bapak sekalian Jadi ada kita sampai sini dulu. Kenali dirimu kata Allah. Alhamdulillah. Sebanyak ini makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang paling istimewa adalah manusia. Bukan malaikat. Malaikat bukan paling istimewa. Tapi secara khusus diciptakan Allah gitu. Kenapa? Karena malaikat diciptakan oleh Allah, dari awal dia sudah jadi orang baik, tidak ada potensi jahat. Benar? Ada nak malaikat potensi jahatnya? Tidak ada kan? Sebaliknya begitu juga. Ada makhluk yang tidak ada potensi baiknya. Jin dan iblis kan tidak ada potensi baiknya. Ada makhluk yang tidak ada dua-duanya. Pokoknya apa? Iya, pokoknya dia hidup itu aja. Hewan kan? Kalau saya mengelompokkan makhluk hidup itu 4 begini. Yang pertama al-malaikah. Diciptakan oleh Allah. Ada rohnya dia hidup. Jasadnya tidak ada. Nafsunya tidak ada. Tapi akalnya jadi 2 aja dia. Malaikat itu. Malaikat makhlukun rohaniyun. Nah, itu ada istilahnya kan. Kalau kita ini kan bukan makhluk rohani. Jasmani gitu kan. Kalau malaikat itu makhlukun rohaniyun. Makhluk yang ada rohaninya. Tidak ada jasmaninya. Kemudian dia itu apa? Dia tidak punya
La ya'suna ma amarallah. Dia tidak pernah durhaka, tidak pernah. Kalau itu perintah Allah, tidak ada ceritanya dia patuh dia. Tidak ada ilmu, dia ngaku dia. Ingat, coba lihat bagaimana pengakuannya. Adam yang baru diciptakan oleh Allah disuruh, karena dia diuji, tidak tahu, disuruh tunduk aja dia. Dengan tawaduk, apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Masya Allah malaikat itu. Tapi ini memang dia sudah diciptakan oleh Allah gitu jadi orang baik. Baik aja, tidak ada jahatnya. Yang nomor 2 ini agak lebih dari malaikat. Dia makhluknya juga rohaniyun. Ya, tidak kelihatan. Iblis tidak ada. Ada tidak bentuk iblis? Tidak ada. Dia tapi diberi oleh Allah akal. Sama dengan malaikat ya. Tapi yang ketiga, dia juga diberi nafsu. Kok ada makhluk rohani yang nafsu? Itulah. Itu dengan Allah yang tahu. Ya. Kalau ada nafsu, dia ada kawin kan? Ada tidak iblis kawin? Kawin berarti apa? Iblis itu juga turun. Tapi lebihnya lagi, dia itu turun tidak pernah mati. Kan ya? Kalau manusia berapa umurnya? 100 tahun. Kalau iblis, dia minta kepada Allah, aku tidak bisa mati sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Qala innaka minal. Permintaannya begini. Qala fanzurni ila yaumi yub'atsun. Ini apa? Permintaan, bukan doa, permintaan iblis kepada Allah setelah dia diusir dari surga. Ihbituha. Hei, iblis, kau tidak mau patuh kepada turun, tidak boleh lagi di surga. Bayo, kata dia. Nantang dia, bayo, keturun. Ya. Sebelum turun, ngadap kepada Adam lu. Hei Adam, fabima aghawaitani la aghwiyannaka an siratakal mustaqim. Itu mencak-mencak dia dalam surga. Jadi yang pernah mencak-mencak dalam surga siapa? Iblis. Adam. Disebabkan engkau, aku Adam, aku jadi durhaka kepada Allah, aku jadi dapat hukuman dari Allah. Awas kau. La ahtikannakum, la aghwiyannakum. Gitu ya. Awas kau, aku akan celakakan anak keturunan kau. Min baini aydihim wa min khalfihim an sama'ilihim wa an. Tak bisa dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Sudah itu apa? Minta izin. Qala fanzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, izinkan aku hidup sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzarin. Kalau begitu engkau ditangguhkan mati sampai hari kiamat. Jadi yang paling tua di dunia ini siapa? Iblis. Sekalian. Yang paling tua di dunia ini iblis. Tidak hitung ribuan tahun lagi. Ditembak, tak mati dia. Kalau dalam film-film itu ada ya. Habis terbakar. Dia terbakar itu aja. Tapi dia muncul lagi kan. Masya Allah. Satu saat kita bicara masalah iblis lah. Panjanglah ceritanya itu sekalian ya. Iya, ini kita kaitkan aja kesempurnaan kita sebagai manusia ya. Jadi iblis itu kurangnya. Sudah itu apa? Hewan. Hewan juga 3 yang ada dia. Jasmani, dia bukan rohani. Jasmani, akli, akal, syahwat. Nafsu ada dia 3-tiganya. Kenapa dia tidak diberi kewajiban? Karena la aklalahu. Tidak ada. Jadi kenapa? Sepintar-pintar hewan. Sekarang hewan ikan ada yang pintar ya. Kata wong pintar ya. Burung ada bisa ngomong ya. Ada yang bisa bikin sarang dengan apa? Burung tempua apa dia? Di tebing yang tinggi dibuatnya yang rumah yang indah menurut ukuran burung ya. Tapi itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi itu bukan ilmunya. Memang nalurinya begitu. Jadi tidak ada yang pintar boskan.
maka itulah manusia itu fi ahsani taqwim, sempurna. Jasmani ada, jasmani ini dikumpulkan dengan rohaninya ada, jasmani rohani. Jadi kita, jasad kita ada, bukan jasad kasar ini ada jasad yang halus, rohani kita. Itu tidak bisa dilihat. Jadi nanti apa? Apakah itu jiwa, apakah roh? Rohani kan lain kan? Roh lain lagi Bapak. Sudah itu apa? Dia punya roh, bisa hidup sama. Yang ketiga, dia punya akal. Yang keempat, dia punya nafsu. Nah, di sinilah ayat tadi. 4. Jasmani, roh, akal, nafsu. Semua kita ada itu kan? Itu kita. Maka dikatakan wa nafsi wa ma sawwa, demi diri yang disempurnakan oleh Allah. Tetapi karena sebagai ibarat kamu diciptakan paling sempurna, disinilah Allah menjadikan kita manusia ini menjadi objek ujian. Sudah kamu sempurna, wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain itu apa? Kami arahkan, kami jelaskan kepadamu, ini 2 jalan yang bisa kamu lalui di dunia. Ya. 2 jalan ini bisa kamu lalui, dan itu juga aku beri potensi dalam dirimu. Apa potensinya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami beri potensinya. Ini jalan 2 jalan, dan ini 2 potensi. Potensi apa? Potensi jahat bisa, potensi baik bisa. Jadi kalau kita manusia ini diberi oleh Allah akal, kemudian diberi potensi, silakan pertimbangkan. Apakah kamu tidak ngikuti yang satu ini atau yang ini? Kalau kamu lakukan yang fujur ini, di sini kamu akan jatuh. Tapi kalau kamu ikut kelakuan, di sini kamu akan belok ke sini. Selamat kamu. Wahadainahun najdain. Dengan apa itu? Pertama, dengan yang ada dalam dirimu ada akal. Yang ketiga, karena Allah tahu manusia itu pasti ada kekurangan, disempurnakannya lagi, diberinya pedoman. Itunya wahyu. Wahyu berbentuk Al-Quran, wahyu berbentuk hadis Nabi. Ya. Jadi kalau begitu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dalam surah Ar-Rahman ya, nikmat apa lagi yang tidak kamu syukuri? Atau nikmat mana lagi yang kamu bohongi? Wahai manusia. Jadi kalau banyak di dalam Al-Quran, begitu jelas Allah menjelaskan. Dan begitu akal kita bisa mempertimbangkan. Kata Allah, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Walakin aksaran nasi la ya'qilun. Walakinna la yashkurun. Kan itu banyak ya. Ada dalam Al-Quran. Sudah begitu besar nikmat, sudah begitu istimewa kamu wahai manusia. Tapi banyak kamu yang tak mau tahu. Bukan tak tahu. Tapi banyak di antara kamu tidak banyak yang tidak berfikir. Agar kamu bisa tahu, bisa berfikir, bisa bersyukur, kajilah. Itulah. Kamu tahu, kajilah Al-Quranku ini, kata Allah. Kan gitu. Bacalah selalu. Hidupmu tidak boleh terlepas daripada Al-Quran. Kemana saja, dalam keadaan apa saja, Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Tapi sayang Bapak sekalian, Al-Quran memang masih banyak diyakini dan masih banyak dibaca, tapi kurang dikaji. Kan itu masalahnya sekarang. Alhamdulillah kalau cinta umat Islam kepada Al-Quran luar biasa. Tapi kadang-kadang tidak bisa dengan cinta dan tapi Al-Quran itu kita cinta, kita baca dan kita amalkan. Maka itu dulu pernah saya katakan, jangan lupa yang 6 posisi kita terhadap Al-Quran. Tidak saya ulang lagi. Jadi sekarang kita kembalikan persiapan menghadapi Ramadan. Kenapa kok kita perlu dalam persiapan ini yang kita kaji? Karena memang kita punya potensi jahat. Dan kita punya potensi baik. Kita tetap maksimal berusaha menjadi orang baik. Orang yang baik itu ukurannya yang paling istimewa di dalam Islam itu takwa. Ya.
Tetapi karena itu sudah ada dalam diri manusia, dan manusia ini jadi objek, dan nafsu itu, karena apa? Manusia itu banyak salah karena dorongan hawa nafsunya kan. Kemudian di samping dorongan hawa nafsunya diberi lagi tempat ujian oleh Allah. Ada satu makhluk yang tidak kelihatan tadi. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Allah kan. Apa namanya? Iblis. Nah, manusia itu, kalau saya katakan gini, tidak ada manusia yang tidak pernah tergoda iblis. Pernah tidak tergoda iblis, Bu? Pernah. Tadinya tidak baca Al-Quran 3 halaman. Tapi setengah halaman terdengar apa? Shadaqallahul azim. Apalah kira-kira itu? Hah? Apalah kira-kira apa? Itulah dianya. Jadi sangat sulitlah kita. Ayah aku enggak ada tergoda setan. Bohong itu. Kenapa? Karena itu makhluk yang tidak pernah akan lengah. Satu-satunya makhluk yang tidak akan pernah lengah di dalam menghadapi musuh utamanya adalah iblis. Kenapa tidak bisa lengah? Paling-paling dia lari, bukan lengah dia. Saya bacakan hadisnya, Pak. Asy-syaitan fi jasadi benar kamajrid dam. Setan itu ada dalam diri manusia sama dengan seperti beredarnya darah. Mana beredarnya darah? Iza zakara khannas wa iza ghafala waswas. Itu sifatnya. Setan itu kalau orang itu banyak zikir ingat kepada Allah, dia tidak mampu menghadapinya. Karena nak mampu menghadapi, dia khannas. Khannas itu apa? Ada surat An-Nas itu ya. Dia bersembuh. Dia ada tapi bersembunyi. Yalah, takut akunya kan. Rasa kebakaran dia. Apalagi melihat seorang apa? Seorang muslim sujud itu, iblis itu rasa terbakar itu. Maka dia lari. Ya. Tapi wa iza ghafala, lah lupa orang ini, dia datang lagi, was-was. Cepat lamunian, lamunian kamu sujud itu sudahlah. Banyak nama baca Quran itu. Dikit pahalanya sudah turun kan 10 jadilah. Kalau kamu baca 3 halaman lah berapa pahalanya. Kan secara tidak langsung itu ya. Yang dikatakan was-was itu kan begitu. Was-was. Nah, itu lagi gitu ya. Jadi Bapak sekalian, jadi kelemahan kita itu begitu. Pertama potensi ada, yang kedua ada kemungkinan kita tergoda oleh setan, yang ketiganya kita terkemungkinan potensi ini terhidupkan dalam diri kita. Kenapa dia terhidupkan? Karena kita punya hawa nafsu. Ya. Melihat sesuatu. Jujur ya, tidak sesuatu. Biasa aja. Boleh kan? Tapi kalau kita lupa, bagaimana jadinya? Kalau kata Nabi, terlihat, tidak apa-apa. Kalau melihat, ya sesuatu itu yang tidak pantas dilihat. Nafsu kita ngomong apa? Laju, ya kan? Dengan demikian, Bapak sekalian, Allah mengatakan potensi jahat yang ada dalam diri kamu ini, inilah yang harus kamu jaga di dalam menghadapi Ramadan. Dan sekarang kamu sangat sulit terlepas total. Sangat sulit manusia itu totalitas terlepas daripada fujur. Sangat sulit, termasuk saya. Hal-hal yang menimbulkan fujur itu minimal pengaruhnya gini Bapak sekalian. Kalaupun tidak melakukan, orang itu akan jadi lupa. Pernah tidak kita lupa? Kita mungkin selanjutnya salah ngomong, salah lihat, benar ya? Salah dengar, salah kiro, bisa deh? Salah pikir, banyak salah kita ini. Pernah enggak salah jingok? Pernah. Salah dengar? Pernah. Salah kiro? Salah sangko? Sudah salah sangko, salah lagi dah?
Nah, itulah Bapak sekalian. Maka salah zon. Zon itu apa? Kira-kira kan? Kalau semestinya husnuzon, kadang-kadang bisa suuzon. Bisa enggak? Atau salah lagi apa? Noi kawan. Mana lagi? Ada lagi munculkan penyakit yang kedua, hasad kan? Itu kalau saya mengatakan manusia itu sulit terlepas totalitas dari itu. Sulit. Secara totalitas tidak ada. Hanya yang bisa secara total itu hanya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia? Karena dia maksum. Maksum itu apa? Terpelihara dari dosa. Nabi langsung dialihkan. Kalau kita, jadi Bapak sekalian, kalaulah salah, kalaulah lupa, lanjutnya lalai kan? Sudah lalai apa? Tinggalkan berdosa. Kan itu ya. Kalau sudah berdosa apa? Membekas di hati kita. Kan itu ya. Ada hadisnya itu. Iza aznabal muslim zambat nakatat nuktatan sauda fi qalbihi. Kalau orang Islam itu melakukan sesuatu kesalahan, dosa, itu membekas di hatinya satu titik hitam, nuktatan sauda. Kalau satu itu, kalau 10 kan? Kalau kecil, kecil. Kalau besar, ibarat kita nulis. Ini ada pena 0,3, ada 0,4, ada 0,5. Ada yang 2. Ada yang lagi yang besar ya. Ada yang spidol, ada yang kuas gitu kan? Ibaratnya kertas putih ini, kalau ini satu titik dia. Tapi kalau di spidol, besar dia. Kalau dengan kuas, tidak ada. Kalau ini sudah dikuas, jadi hitam semua. Itulah bayangannya hati. Maka keluarlah oleh John Locke teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu apa? Hati itu putih, tapi hitam karena perbuatan manusia. Itu hadis Nabi sebenarnya. Hati itu putih, hitam karena perbuatan manusia. Hitam ini, kalau dibiarkan berlanjut-lanjut, bahaya. Maka disinilah kelanjutan kajian kita tadi Bapak sekalian. Bahwasanya jangan biarkan hati itu kotor, tapi lakukanlah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs apa? Sucikan, bersihkan dirimu tadi. Bukan bersihkan dari kotoran najis kan? Itu syarat berwudu, syarat solat ya. Tapi kalau tazkiyatun nafs, tazkiyah itu mensucikan. Bagaimana sucinya? Hitam tadi bagaimana bisa jadi putih? Itulah yang bisa kita lakukan dengan sesuatu hal yang bernama takwa. Takwa itu apa? Sesuatu hal yang ada dasar iman dan ibadahnya. Jadi kenapa kita ada potensi yang kedua, wa taqwaha? Maka kalau kita mau bersih daripada hal-hal yang akan mengotori hati kita ini agar tidak tertutup. Karena ada dalam surah Al-Mutaffifin tadi, kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan begitu wahai manusia. Tetapi hati kamu itu sudah berdaki. Rona itu artinya berdaki. Ada dakinya sedikit, ada dakinya tebel kan? Kalau tidak mandi-mandi apa? Tebel dakinya kan? Ada orang yang tidak mandi-mandi di sini. Tebal dakinya. Mestinya kulitnya putih jadi hitam kan? Itu terjadi itu ada dalam Al-Quran. Kalla balrona ala. Tapi yang berdaki di waktu itu bukan kulitnya. Kulitnya boleh apa? Bening, putih, bersih. Apa kalau ibu gislo apa namanya? Itu dah. Glowing bisa aja kan? Artinya mukanya blowing, apalagi ada anunya makeupnya kan. Untung Allah nak mengatakan itu ukurannya itu. Jadi ukuran Allah itu bukan ininya. Hatinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum ila
Allah tidak melihat karena badanmu, Allah tidak melihat karena bentukmu, walakin yanzuru ila qulub, tapi yang dilihat oleh Allah hatimu. Bagaimana hatimu? Kalau dia kotor cepat bersihkan. Hati ini tidak pernah bersih terus. Tapi kalau kita kembalikan, kenapa kita berulang kali membaca Malik Yaum Ar-Rahmanir Rahim? Kan itu ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini luar biasa filosofinya, kalau bukan tafsirnya Bapak sekalian. Kenapa Al-Fatihah itu dimulai dengan rasa pujian kita kepada Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu kan pujian kepada Allah. Kenapa ayat keduanya dikatakan Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahmanir Rahim itu artinya apa? Kau maha pengasih ya Allah, kau maha penyayang. Kalau tidak karena kasih-Mu ya Allah, kalau tidak karena sayang-Mu ya Allah, hati kami ini sudah hitam gelap karena kesalahan dan perbuatan Dan untung Allah itu Ar-Rahman. Untung Allah itu Ar-Rahim. Untung Allah itu Al-Ghafur. Untung Allah itu At-Tawwab. Banyak lagi ya. Apa rahasianya Ar-Rahman? Kasih sayang Allah, kita masih bisa dinikmati ini. Kasih sayang Allah, sebesar apapun dosamu, itu akan bisa dibersihkan, kata Allah. Bisa ditazkiyatun nafsikan. Bagaimana? Wa intaba wastaghfar. Jika dia tobat, jika dia istighfar, hatinya akan jadi bersih. Jadi kalau begitu apa? Tazkiyatun nafsi itu dengan keimanan kita, dengan ibadah dan ketakwaan kita, dengan perbuatan kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah secara beransur diri kita akan jadi bersih. Permasalahannya di setiap hari kita perlu introspeksi diri, Bapak. Apa introspeksi dirinya? Ya Allah, hari ini aku bersih enggak? Kalau dapat gitu aja, harian aja. Harian bersih enggak? Kalau sudah harian bersih, mingguan bersih enggak? Atau pekanan? Kalau sudah pekanan, bulanan. Kalau pekanan, tahunan. Kan itu orang biasanya mengevaluasi. Evaluasi harian, evaluasi pekanan, evaluasi bulanan, evaluasi tahunan. Kenapa saya katakan perlu evaluasi harian? Salah satu barometer untuk barometer nih, bukan itu aja. Barometer itu alat ukur, gitu ya. Alat ukur standar lah. Alat ukur standar untuk seharian kita mengevaluasi gini. Kalau seseorang, kita kaitkan dengan hadis Nabi. Ya Rasulullah, kalau aku sholat 5 waktu, masuk surga tak? Itu aja tanya sahabat tadi. Masuk surga tak? Kata Nabi, ngajar sahabat ni berpikir, kalau kamu punya rumah, di depan rumahmu ada sungai, dan kamu mandi 5 kali, bersih tak? Bersih ya Rasulullah. Kan coba lihat, jawab Rasulullah itu luar biasa. Berarti apa? Kalau begitu standar evaluasi harian kita, hari ini jelang tidur malam, selesai enggak sholat saya? Alhamdulillah 5 beres. Tahap pertama beres ya. Subuh sudah, zuhur sudah, asar sudah, maghrib sudah, isya aman. Kewajiban dapat, pahala dapat, kan gitu ya. Tinggal lagi kita kaji bonusnya dapat enggak? Bonus tadi apa? Membersihkan diri hati kita. Kan itu contoh Nabi kata tadi. Karena memang dari rentetan sholat dari awal sampai akhir itu kan membersihkan itu. Tazkiyatun nafs itu Bapak sekalian. Kita berwudu bukan aja membersihkan wajah, tapi membersihkan juga kotoran dan kesalahan-kesalahan yang berupa dosa di muka kita. Masya Allah kan. Itu buktinya Rahman Rahimnya Allah. Maka itu diingatkan oleh Allah, hafizu ala sholawat. Jaga betul kalau itu namanya sholat. Jaga betul. Nah, kalau sudah dikerjakan, nanya lagi. Alhamdulillah, waktunya benar enggak? Salat subuhnya 6:04, benar enggak waktunya?
Salah. Dosa kan? Ada enggak orang yang sholat subuh tadi jam 6:04? Kita tidak Kita tidak. Ada enggak yang lain? Sah enggak sholatnya? Sah. Tapi yang ada, yang nilainya apa? Ada fawailun. Kalau tidak dilanjutkan dengan apanya, bahaya sekali. Jadi waktunya sudah benar. Sholatnya sudah benar, waktunya. Kemudian lagi, ditanya lagi, sifat sholatnya. Sifat sholatnya? Sifat sholat itu kan yang tidak ada berat-berat. Niatnya ikhlas. Kita bacaan Al-Fatihahnya cukup. Jangan tidak terbaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Rukuknya jelas. Tumaknina. Tidalnya benar. Kan itu aja ukuran dulu. Kalau kita ukur, sholat itu sesuai tidak rukun syaratnya. Bagus. Salah, dihapuskan dosa. Tambah lagi dengan istighfar kita. Tambah lagi Bapak sekalian. Itu adalah tazkiyatun nafsi harian. Karena masih kurang, ditambah dengan sholat apa? Sholat sunat. Sholat sunat itu gunanya apa? Yang wajib alhamdulillah terbalas. Tapi untuk meningkatkan, mengupdate-nya lagi, kan update men-update-nya tadi ditambah lagi dengan sholat sunat. Rawatib belas. Duha dapat. Sudah itu apa lagi? Tahajud sempat. Itu aja. Masya Allah itu luar biasa Bapak-Bapak sekalian. Tambah lagi ada 5.000 sedekah. Ada 1.000. Tambah lagi kan update itu. Jadi setiap amal sunat itu update. Kalau tidak ada materi, subhanallah. Update ya. Subhanallahul azim. Subhanallah wa biham. Mengupdate. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu halaman mengupdate. Kita pakai istilah update sekarang begini. Iya. Update. Jangan lupa baca Al-Quran update. Update apa? Update peningkatan kualitas hati kita. Gitu ya. Dalam rangka tazkiyatun nafs. Kalau sudah begitu ringan menghadapi Ramadan itu Bapak sekalian. Ya, ringan. Tapi kalau tidak, ada di belakangnya itu. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mau membersihkan mentazkiyatun nafsinya. Tapi sebaliknya kata Allah, wa qad khaba. Khaba itu jatuh. Ya. Gugur, terhempas gitu ya deh. Rugi kan itu jadinya, mendesaha. Siapa yang tetap membiarkan hatinya artinya tadi benar kan? Hati kita ini setiap hari sebenarnya kotor. Kenapa? Karena kita sulit terlepas daripada potensi jahat yang ada dalam diri kita. Tapi untung ada Rahman Rahimnya Allah, maka itu akan jadi bersih dengan update-update ibadat kita yang kita lakukan setiap hari. Jadi itulah orang bapak sekalian, tidak ada kesibukan, dia baca Al-Quran, dia apa? Kebaikan-kebaikan, itu tujuannya adalah untuk itu. Sehingga kalau sudah begitu, hidupannya hari itu pelong, besok pelong, dan sampai akhir tahun pelong. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah begini. Hari hampir 9:30 kita sebutkan ya. Salawatul khams. Al-jum'ah ilal jum'ah. Ramadan ila Ramadan. Mukaffirat lima bainahunna izajtunibal kabair. Hadis ini bukan Sahih Bukhari dan Muslim, tapi hadis sahih. Saya lupa perawinya. Salat yang 5, sebagai kita teruskan tadi. Sudah salat yang 5, pekanan apa? Jum'ah ilal Jum'ah. Ramadan ila Ramadan, bulanan dan tahunan ini. Ramadan bulan, ila Ramadan tahunan kan? Kan evaluasi kita kan harian, bulanan, pekanan, bulanan, tahun. Hadisnya apa? Salawatul khams. Jum'ah ilal Jum'ah. Ramadan, bulan ya. Ila Ramadan, kan ke Ramadan yang lain berarti satu tahunan. Mukaffirat itu apa? Kalau di salat yang 5 ini kita lakukan dengan baik, ibadah kita ini, dia akan menghapuskan. Mukaffirat itu artinya membersihkan hati-hati kita yang kotor tadi.
Bagaimana? Setiap hari dibersihkan dengan sholat yang 5. Setiap pekan datang Jumat. Setiap bulan datang lagi. Setiap tahun datang apa? Ramadan. Kalau Ramadan sudah datang apa? Saum kita iman wa ihtisaban, penuh keimanan, penuh perhitungan. Maka kita katakan evaluasi tadi, apa akibatnya? Kharaja min zunubihi kayaumin waladat ummuhu. Orang itu keluar dari dosanya. Kalau keluar dari dosanya apa? Totalitas bersih. Seperti apa? Kayaumin waladat ummuhu. Sama dengan seperti orang barulah. Kalau orang baru lahir apa? Bayi, tidak ada dosa. Kan Masya Allah Bapak sekalian. Hadis-hadis Nabi ayat Al-Quran itu luar biasa sebenarnya. Waktu kita habis Bapak. Ada 5 menit, kalau ada satu pertanyaan silakan Bapak sekalian. Tapi yang jelas ayatnya itu tadi sudah saya bacakan. Saya ulangi kembali, ada nak keterkaitan dengan ceramah kita tadi. Kalau temanya kan ini, bagaimana kita menghadapi Ramadan. Ya, sebetulnya ada satu lagi tapi tidak sempat Bapak sekalian. Kita jauhi tradisi-tradisi yang dibuat-buat. Ada kan aja kan. Kalau secara ibadat juga, kalau ada yang utang bayarlah dulu. Tapi yang senang utang ini siapa? Ibu-ibu kan? Masih ada utang tak Bu? Ibu-ibu yang umurnya di bawah 50. Yang di atas 50 biasanya nak galak utang lagi ya. Ibu-ibu yang umurnya di bawah 50 biasanya tetap ada utang setiap puasa itu. Kalau belum dibayar, bayarlah dulu ya. Lah akhir kesempatan Ramadan ini. Yang ketiga, mari kita belajar lagi kembali kepada hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan Ramadan. Sebagaimana kita baca tadi. Itu adalah dorongan kepada kita untuk mendapatkan nilai-nilai Ramadan agar tidak sia-sia. Sehingga kita nanti mulai meninggal ke Ramadan kita terhindar daripada yang kita sebut dengan dosa. Silakan kalau ada satu pertanyaan, ada dulu Ibu sekalian, ada? Saya mulai dengan terakhir Bu ya. Sanad itu hal yang wajib adalah pertama adalah kaitan istilah itu keluar adalah hadis Nabi. Hadis itu maka dikatakan rawahul Bukhari umpamanya. Hadisnya sahih. Dan Bukhari itu adalah tabi'in. Jadi dia tidak ketemu dengan Nabi. Ya. Empat periode, ini Nabi, ini sahabat, ini tabi'in, ini tabi'in. Jadi hadis yang dipelihara, yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, kalau dia ketemu satu hadis, ini ada. Dari mana Bukhari dengar? Oh dari Ustadz ini. Dia ditemuinya apa? Syekh ini. Ada tak? Benar. Apa ini mendengarnya dari mana? Oh dari Syekh ini. Dari sahabat. Oh sahabat dengar dari mana? Dari Abu Bakar. Jadi kemudian itu satu sudah ketemu ya. Kemudian dilihat sejarah. Nabi ketemu dengan sahabat ini ketemu dengan ini ketemu dengan ini mutasil sanad. Salah satu syarat sahihnya ada. Itu adalah sanad namanya. Jadi jadasan itu. Dan itu untuk hadis terjaga. Untuk hadis terjaga. Berkaitan dengan Al-Quran juga terjaga. Sanad baca ayat-ayat sampai gitu-gitu kan. Karena Al-Quran dari awal dia sudah terpelihara. Tapi karena hadis itu dari awal kan tidak diwajibkan dihafal, tidak ditulis. Tapi kalau Al-Quran dari sahabat terus, ada hafiznya ada terus. Tapi kalau hadis tidak. Maka di waktu diadakan penelitian dan hadis ini banyak, maka perlu kajian sanadnya. Umpamanya hadis ini dan di sini terputus, tidak sahih dia. Ya, itu sanad. Jadi berkaitan dengan sanad bacaan Al-Fatihah itu qiraat namanya. Itu tidak wajib. Yang wajib bagi kita Al-Quran ini adalah pertama berupaya membaca Al-Quran itu sesuai dengan makhrajnya, kedua sesuai dengan tajwidnya. Adapun orang yang mengatakan bersanad itu kan gitu ya. Itu kan juga belum ada penelitian. Sampai 36 itu tidak mungkin Bapak sekalian. Tetapi dalam rangka perbaikan bacaannya, boleh. Gini ya, tidak merupakan syarat. Tidak ada di dalam ayat Al-Quran dia mengatakan bahwa baca Al-Fatihah itu kalau tidak bersanad tidak sah. Tidak ada itu.
baca Al-Quran tidak bersanad, tidak sah. Cuma karena qiraat, membaca Al-Quran itu ada qiraatnya, itu yang ada sanadnya. Nah, jadi dan dengan demikian boleh. Sekarang kan seolah-olah sanad itu menjadi jualan. Kamu cakap, saya sempat ke Mekah bersanad, kebetulan ketemu dengan Syekh dari Yaman. Secara penelitian ilmiah itu harus dibuktikan. Sebagaimana dibuktikan hadis. Berapa 36 keturunan yang nggak hafal dah itu. Dan 36 itu orang baik dah kalau-kalau. Kan? Dan itu untung itu untuk qiraat itu tidak ada apanya. Tidak ada kewajibannya. Kembali kita katakan untuk Al-Quran, kewajibannya adalah membaca sesuai makhrajnya, kemudian sesuai dengan tajwidnya, dan terakhir Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan jelas itu Bapak sekalian. Jadi kita juga tidak menyalahkan orang bersanad, tidak salah dia. Karena dia ada upaya dalam rangka memperbaiki bacaannya kan gitu. Karena lidah kita ini kan tidak sama. Lidah Padang lain, lidah Jawa lain, lidah Kemering lain kan ya. Jangankan orang kita, orang Bapak sekalian, lidah orang Yaman berbeda dengan lidah orang Mekah, berbeda dengan lidah orang Mesir, berbeda dengan orang Sam. Saya contohkan. Bahasa Arabnya itu yaqulu, aqulu, itu benar. Yaqulu, bacaan fasahanya. Tapi orang Arab akan mengatakan yaqul. Wa yaqul, kan salah. Kita nyalakan tidak bisa. Karena kiranya begitu. Orang Mesir, aulak, aulak. Jauh itu Bapak sekalian. Qaf itu dibacanya aulak. Lain lagi orang Sam. Jadi orang Arab aja di dalam makhraj hurufnya itu sudah berbeda. Untung Al-Quran itu dibaca dengan fasahah. Maka Al-Quran tidak boleh dibaca dengan bahasa daerah tadi. Kalau boleh baca orang Mesir kan baca begini. Umpamanya, saya ulus sufaha. Boleh tak? Tidak boleh. Karena orang Mesir mengatakan qaf itu dengan gitu kan. Bahasa harian ini cepat itu. Ullahu. Kan? Padahal ullahu. Padahal benar qullahu. Orang Arab aja bacanya tidak sama. Untung ada bahasa persamaan, fasahah. Fasahanya sama. Kita di Sumatera orang Melayu tidak sama. Melayu Deli lain, Melayu Medan lain, Melayu Padang lain, Melayu Palembang lain, Melayu Ogan lain, kan ya? Kan tidak sama, Be. Jadi kalau ada yang bersanad itu, dia membaca Al-Quran, tidak salah, silakan, tidak apa-apa, tapi tidak syarat. Syaratnya dua itu tadi. Tapi sayang itu seolah-olah dijadikan suatu sekarang. Nah, itu yang sayangnya. Tidak ada suatu hadis pun yang mengatakan itu, kan itu ya. Tapi yang ada, Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Wartilil Qur'an, itu yang ada. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu cara yang benar gitu kan. Iqra'ul Qur'an. Kemudian berkaitan dengan utang Bu sekalian. Dulu kita pernah kaji ayat utang ya. Panjang lebar ayat Al-Baqarah 282. Utang materi itu dikerjakan. Sekarang ada utang ibadah bagaimana? Utang ibadah yang telah berlalu, ya gitu kan. Kan umpama sholat puasa, itu kan sesuatu hal yang di luar perkiraan kita lagi. Kalau saya tidak sholat 3 tahun, bagaimana nak bayar sholat 3 tahun? Apalagi waktunya juga tidak ada lagi. Maka dia ada perbedaan pemahaman tentang kodok sholat itu ada. Kalau saya selambat sholat subuh, saya kodok sholat subuh saya. Tapi kalau saya waktu gadis tidak pernah sholat 10 tahun, bagaimana nak bayar 10 tahun? Susah kan? Maka yang telah berlalu itu tubu ilallahi taubatan suha. Tobat kepada Allah, tobat nasuha. Kalau berkaitan dengan materi, kalau masih bisa diingat, dicari. Kalau tidak ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Termasuklah gitu Bapak sekalian. Ibu-ibu di waktu gadis mungkin ada yang menganggap biasa ya.
Oh lupa, aku nak teringat lagi berapa hari aku berhalangan bulan ni. Nak ingat ada yang 5, ada yang 40, tak ada dibahaskan, tak ada pengajian, belum juga ikut pengajian seperti sekarang kan. Maka kajiannya itu tubu ilallahi taubatan nasuha. Masa yang berlalu itu insya-Allah Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu aja kembali kita. Yang ketiga, yang kedua tadi apa, Bu? Membersihkan hati itu memang itu adalah setiap pekerjaan kita setiap hari. Hati itu mana kalau sekalian satu saat kita kaji hati juga bisa. Hati itu bisa yang menjadi qalbun salim kan. Bisa qalbun marid, bisa qalbun mayyit. Bisa hati yang tertutup kan. Maka hati itu adalah suatu hal, bukan hati itu bukan benda hitam yang ada dalam hati kita, enggak, tapi hati nurani kita. Itulah yang makhluk yang hati itu juga makhluk nurani, bukan yang hati hitam dalam nida. Itu namanya liver kan, kibda kan itu. Jadi hati itu adalah al-fuad. Ya. Dan dia itulah yang akan membekas, yang akan menjadi mempengaruhi kepribadian seseorang. Bagaimana dia akan jadi bersih? Kokohkan keimanan, lakukan ibadah. Kalau dia kotor, bersihkan. Dan memang sulit karena ada nafsu. Melihat orang dengki, melihat orang iri. Kan itu biasa itu kan. Maka dari itu kata Rasulullah, cepat balik. Ingat, teringat cepat. Cepat balik kan itu. Ya, kan cepat. Jangan dilanjutkan. Cepat balik gitu kan. Nafsu kita kadang begitulah, itulah wajar, kan? Jangan dibiarkan terus menerus. Cepat kembalikan kepada asal, insyaAllah aman. Jadi cukup itu dulu Bapak dan Ibu sekalian, lewat 9:30 terlambat kita. Saya banyak mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nasrul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.